Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang kutipan yang beranggotakan Hilda Safitri dengan NIM terakhir 017, Salsabila Gea dengan NIM terakhir 031, Teriza Maulidia dengan NIM terakhir 036, Octaviania Rais dengan NIM terakhir 046, dan yang terakhir yaitu Nailatur Rauhah dengan NIM terakhir 149. Pengertian kutipan. Pengutipan berasal dari kata kutip, turunan dari kata mengutip yang berarti mengambil perkataan atau kalimat. Sedangkan kutipan dalam bidang linguistik berarti pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain. Dengan demikian, pengutipan dapat diartikan sebagai proses cara mengutip sebuah atau beberapa pendapat dari sumber lain untuk digunakan sebagai data pendukung sebuah tulisan. Prinsip-prinsip mengutip. Yang pertama yaitu, agar tulisan tersusun menjadi satu himpunan penulis, hendaknya tidak terlalu banyak mengutip. Yang kedua, kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Yang ketiga, menghilangkan bagian kutipan diperkenankan, dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Yang keempat, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat menyesuaikan kutipan dengan sumber aslinya. Yang kelima, kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Yang keenam, pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipkannya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda titik atau buka kurung, sik tutup kurung. Jenis-jenis kutipan. 1. Kutipan langsung merupakan pernyataan yang ditulis dalam susunan aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Bahan yang dikutip harus direproduksi tepat seperti apa adanya sesuai sumber, termasuk ejaan, tanda-tanda baca, dan sebagainya. Jenis-jenis kutipan. Kutipan langsung dibagi menjadi dua macam, yaitu A. Kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang lebih dari 4 baris, ditulis tanpa tanda petik, dan diketik dengan jarak 1 spasi, dimulai dengan 3 spasi dari tepi kiri. B. Kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek adalah kutipan yang tidak lebih dari 4 baris dan dapat digabungkan atau dirangkai dengan kalimat yang ada dalam satu paragraf atau alinea, tanpa mengganggu penuturan yang sedang ditulis. Model lain adalah mempergunakan tanda petik, quotation mark di antara bagian yang dikutip. Kutipan tidak langsung. Menurut Ramelli, kutipan tidak langsung merupakan pengungkapan kembali maksud penulis dengan kata-katanya sendiri. Yang dikutip adalah pokok-pokok pikiran atau ringkasan dan kesimpulan dari sebuah tulisan, kemudian dinyatakan dengan bahasa sendiri. Yang ketiga yaitu kutipan dihilangkan sebagian. Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Contoh, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, spasi, diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru. Pada contoh kalimat di atas, terdapat 3 titik setelah kata sekolah sebagai pengganti kata dalam kalimat yang dibuang. Selanjutnya, jika ada kalimat yang dihapus, maka kalimat yang dihapus tersebut diganti dengan titik 4. Contoh, gerak manipulatif adalah keterampilan yang memerlukan koordinasi antara mata, tangan, atau bagian tubuh lain, spasi, yang termasuk gerak manipulatif antara lain adalah menangkap bola, menendang bola, dan menggambar. Pada contoh kalimat di atas, terdapat 4 titik setelah kata lain sebagai pengganti kalimat yang dibuang. Selanjutnya yaitu fungsi kutipan, diantaranya yaitu 1. Untuk menegaskan isi uraian, 2. Untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis, 3. Untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan oleh penulis, yang keempat, untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan, 5. Yaitu untuk menunjukkan bagian atau aspek-aspek topik yang akan dibahas, dan yang keenam yaitu untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau yang sering disebut dengan plagiat.
Selanjutnya yaitu cara membuat kutipan. Yang pertama yaitu cukup ditulis nama penulis, tahun penerbitan, dan halamannya. Misalnya A pada kutipan langsung, contoh kalimatnya tanda petik, perilaku seks adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. Dalam kurung Dr. Sarlito Wirawan Sarwono 1994-137. Pada kutipan tidak langsung, misalnya pada kalimat Dr. Sarlito Wirawan Sarwono 1994-137 berpendapat bahwa perilaku seks adalah segala tingkah laku yang didorong hasrat seksual. Jadi pada intinya apabila di kutipan langsung ada perbedaannya ada pada di tanda petik, sedangkan pada kutipan tidak langsung dia langsung pada kalimat intinya. Terus yang kedua yaitu cukup ditulis nama penulis, penerbit, dan tahun penerbitan. Misalnya pada kutipan langsung, contoh kalimatnya perilaku seks menurut Sarlito Wirawan Sarwono, Raja Grafindo Persada 1994 adalah tanda petik, perilaku seks adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. Sedangkan pada kutipan tidak langsung, misalnya perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Raja Grafindo Persada 1994. Yang ketiga yaitu cukup ditulis nama penulis dan buku karangannya. Misalnya pada A kutipan langsung, pada kalimat Dr. Sarlito Wirawan Sarwono dalam buku Psikologi Remaja berpendapat tanda petik perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. Sedangkan pada kutipan tidak langsung, misalnya Dr. Sarlito Wirawan Sarwono dalam buku Psikologi Remaja berpendapat bahwa perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. Jadi pada intinya pada kalimat kutipan langsung ada pembeda yaitu tanda petik, sedangkan pada kutipan tidak langsung dia langsung kepada kalimatnya. Don't